Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Sudah diundang lagi kali kedua. Yang terhormat Bang Roy, sahabat saya, Bang Kosi, Pak Faisal dan Prof. Indra, dan juga ada Pak Arianto Sutadi, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton acara ini. Ijazah ini sudah dimulai dari klimaksnya itu 1 tahun yang lalu. Tetapi awal-awal itu yang kita dapatin bukti-bukti memang ada diposting oleh Mas Roy di 2020. Itu di cuitan, masih Twitter pada saat itu. Kemudian berlanjut. Yang perlu kita tahu nih saat ini, sebenarnya siapa sih pencetak ijazah ini di Republik ini, Bang Karni, gitu, Datuk? Bahwa pencetak ijazah itu, apakah kita sudah tahu bahwa pencetakan ijazah itu dilakukan oleh siapa? Apalagi pada tahun 80 sampai 85 sampai ke 90 itu. Semuanya itu kan setahu saya, Bang Datuk, itu dicetak oleh Peruri. Peruri itu tidak hanya mencetak uang logam, garis uang kertas dan lain sebagainya, serta paspor, ya, dan dokumen-dokumen seperti surat tanah. Jadi itu juga kami ajukan, Datuk, dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya. Ini baru mungkin new saya buka ya, bahwa ini harus dilakukan penyelidikan sampai ke situ. Kenapa? Karena kita dari kemarin berantem, adu argumen, wah ini dicetak di di percetakan yang abal-abal nih, apa nih namanya? Ramangun, itu. Nah sehingga tergeraklah kami untuk meminta kepada penyidik kami untuk melakukan investigasi langsung ke Peruri. Itu yang pertama. Terus terkait pemeriksaan yang dilakukan Mas Roy, kita juga meminta apakah memang Mas Roy di BNSP ini ada atau tidak. Termasuk Bang Rismon, gitu. Kami juga minta itu. Tidak hanya meminta Peruri, kemudian BNSP tentunya ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Itu juga harus dilakukan gitu. Agar tahapan-tahapannya itu nanti setelah di pengadilan betul-betul terang benderang. Kalau memang ini sampai kepada pengadilan. Tapi yang menarik buat saya, Datuk, bahwa malam ini saudara kakak saya ini Faisal menyampaikan, Bang Faisal, bahwa ingin melakukan hal, mungkin inisiator atau seperti apa. Saya rasa tidak ada yang salah di situ. Kita semua berawal pada kita husnuson lah, ya, jangan husnuson, nggak bagus, ya kan? Nah, bahwa kalau memang diawali dengan hal yang baik, kenapa tidak gitu dilakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau ingin kebenaran itu terungkap, ya tentunya jawabannya ada di pengadilan. Karena tidak akan berhenti di situ. Bahwa detail kemudian nanti pengungkapannya itu, kesaksian seluruhnya itu akan terbukti. Saya yakini itu Bang Kandi, karena saya sendiri yang berinteraksi kepada pihak-pihak yang memang betul-betul berperan di situ dan tidak main-main. Ya. Tidak boleh ada permainan, karena saya yakini 80 sampai 85 itu tidak main-main itu percetakan itu. Enggak boleh dicetak sembarangan, apalagi sekelas UGM itu. Enggak boleh itu. Tugas dari UGM hanya menjalankan kurikulum. Standar itu. Dia tidak mencetak. Jadi
UGM tugasnya menjalankan kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang diakui sampai akhirnya pencetakan ijazah itu dilakukan dan diajukan kepada Peruri. Ini artinya harus betul-betul signifikan. Terbuka nanti itu. Kita tidak usah ragukan itu. Bahwa pihak kepolisian tidak akan bekerja sendiri di situ. Walaupun masyarakat misalkan tidak mempercayai, ini puslapor ada akal-akalan misalkan, ya kan? Tidak akan bisa. Karena ada saksi di situ yang memperkuat itu. Jadi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tambahan di sini. Arsip Nasional Republik Indonesia pun, ya, kita tidak bisa nafikan itu. Pun ketika kemudian dia mendapatkan data, di mana sih dia melakukan puslap? Tetap Bang Karni, tetap Datuk. Dia tetap akan berafiliasi kepada puslap Mabes Polri. ISO 90.000 kalau nggak salah. Sudah jelas itu. Kita tidak bermain-main di sini untuk kasus ijazah ini. Ini bukan dagelan. Ini adalah sesuatu fitnah yang dilakukan oleh keluarga besar Insinyur Joko Widodo yang sudah berjalan. Katakanlah bahwa ingin mengungkap kebenaran, itu akan terungkap. Memang tidak bisa dilakukan cuma diperlihatkan dan diteliti sepihak. Tidak bisa itu. Ini harus jelas bahwa negara harus ikut campur di sini. Untuk itu. Kita akan buktikan nanti itu. Nah, saya bersyukur bahwa ini sudah mulai dekat. Dato' udah tahapannya sudah mau sisa memeriksa 5 tersangka lagi. Kemudian digulingkan ke jaksa. Kemudian kewenangan jaksa meneliti kembali. Mungkin kalau ada yang belum lengkap nanti bisa di P19 kembali untuk dilengkapi. Kemudian dinaikkan lagi dan dilengkapi. Barulah sampai kita bersama bisa lega ketika ini betul-betul sudah disidangkan. Dan sudah dibuktikan di pengadilan. Terhadap saksi-saksi 130 itu jangan main juga. Kenapa bukan saksi-saksi yang ala kadarnya itu? Saya ketahui karena saya tahu betul pemeriksaan itu. Jadi ya saya tetap mensupport Mabes Polri untuk tetap khususnya Polda Metro Jaya, Mabes Polri puslapornya dengan puslapornya dan teman-teman di Peruri yang diperiksa UGM ya untuk bisa mengungkap fakta itu. Bahwa ini faktanya. Inilah golden key-nya. Yang dibuka nanti di pengadilan itu. Tidak main-main itu. Saya yakin itu. Bahwa silakan kemudian Mas Roy dan Saudara Rismond untuk melakukan penelitian itu walaupun tanpa yang saya katakan tadi. Pada sertifikasi nasional profesi. Silakan monggo. Kalau itu ada hukumnya, ya silakan juga monggo. Gitu. Itu kewenangan dari penyidik nanti mematchkan itu semua. Ya, harapan saya adalah kalau memang mau dilakukan restoratif, mau perdamaian, ungkap dulu deh ini. Selesaikan dulu deh ini. Biar kita tidak nanti dikatakan kalau terjadi perdamaian, ini ada yang disembunyikan, tidak diungkap. Tidak akan. Saya pasti tidak akan itu. Karena pemeriksaan itu betul-betul saya yakini bahwa pemeriksaan tidak bermain-main. Apalagi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama sekali itu. Jadi saya berharap kalaupun ada yang mau berniat baik. Bang Faisal mengatakan bahwa ada niatan, itu adalah sesuatu yang bagus. Karena apapun itu Undang-Undang Dasar kita mengizinkan itu. Perdamaian dunia di atas, perdamaian itu jauh lebih bagus. Tetapi apapun itu karena ini sudah masuk kepada ranah personal keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo, kami yang mendukung beliau berharap ini bisa selesai di peradilan. Demikian Datuk yang bisa sampaikan. Terima kasih.